Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina dikenal dengan buminya para nabi dan melahirkan para ulama besar dalam Islam yang karya-karyanya hingga saat ini terus dipelajari, dibaca, dan didiskusikan oleh banyak orang. Tentunya wilayah Palestina saat ini memiliki nama-nama yang beda sebelum lahirnya negara bangsa. Misalnya, wilayah Palestina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan setelahnya dinamakan Syam. Sedangkan pada wilayah-wilayah tersebut populer juga dengan sebutan Damaskus di era dinasti Umayyah dan setelahnya, sehingga nama Palestina belum populer seperti sekarang. Berikut ini para ulama yang berasal dari Palestina. 1. Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Al-Matlabi Al-Hashimi Al-Quraisy adalah ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina. Dalam Manaqib Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 73, Al-Baihaqi menceritakan bahwa Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Gaza. Imam Syafi'i berkata, "Aku lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah dan aku dibawa ke Mekkah sedang umurku saat itu adalah 2 tahun." Salah satu ilmu yang dikuasai oleh Imam Syafi'i adalah ilmu syair, sehingga termaktub dalam Mu'jam Al-Buldan jilid 2 halaman 202. Syair beliau tentang kerinduannya kepada tempat kelahirannya, yaitu, "Dan aku merindukan tanah Gaza, meskipun rahasia mengkhianatiku setelah perpisahan. Tuhan mengairi tanah itu, jika aku dapat menemukan tanahnya, maka kelopak mataku akan memerah karena kerinduan yang sangat besar." Al-Qadiyat dalam Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik jilid 3 halaman 179 menceritakan, suatu hari seorang qadi pemerintah Abbasiyah, Harun bin Abdullah Az-Zuhri, bermalam di kediaman Imam Syafi'i di Gaza. Kala itu Imam Syafi'i sudah masyhur dan dikenal banyak orang. Malam itu beliau sedang menulis kitab. Harun pun bertanya, "Engkau membuat dirimu lelah, begadang, membuang-buang minyak, dan menulis buku-buku yang bertentangan dengan mazhab masyarakat Madinah. Siapakah yang akan meliriknya?" Imam Syafi'i menjawab bahwa ijtihadnya berbeda jauh dengan gurunya Imam Malik bin Anas, dan beliau yakin suatu hari apa yang dituliskannya akan bermanfaat bagi banyak orang. 2. Ibnu Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Miqdam al-Maqdisi adalah seorang pemimpin dan pembesar mazhab Hambali yang karyanya menjadi pedoman dalam mazhab tersebut, yakni Al-Mughni. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriyah di Jama'in desa di Nablus, sebuah kota di bawah otoritas Palestina di tepi barat. 3. Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan atau Ahmad bin Husain bin Ali bin Arsalan al-Maqdisi lahir di Ramallah, sebuah kota di pusat tepi barat Palestina pada tahun 777 Hijriyah. Beliau merupakan salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Setelah tinggal di Ramallah, beliau pindah ke Al-Quds dan disemayamkan di sana. Karya yang pernah ditulisnya adalah Syarah Sunan Abi Daud, Safwah Zubat fi Matan Zubat beserta syarahnya. Juga syarah-syarah terhadap kitab hadis lainnya selain Sunan Abi Daud. Ibnu Ruslan dikenal sebagai orang yang dikabul doa-doanya, tidak memakan makanan yang haram, tidak berkata kasar dan kotor, dan suka menghidupkan malamnya dengan berdoa dan istighfar. 4. Ibnul Muflih. Ibnu Muflih atau Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih. Beliau lahir di Ramin, sebuah desa di timur laut tepi barat Palestina pada tahun 816 Hijriyah dan wafat pada tahun 884 Hijriyah. Beliau adalah ahli fikih mazhab Hambali dan pernah menjadi hakim di Damaskus beberapa kali. Di antara karya-karyanya adalah Syarhul Mughni fi Fiqhil Hambali, Mirqatul Wusul ila Ilmil Usul, dan Al-Maqsad Al-Arsyad fi Tarjamah Ashab Al-Imam Ahmad. 5. Ibnu Wasif Al-Ghazi. Muhammad bin Al-Abbas bin Wasif Al-Ghazi dikenal sebagai Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Kabir. Beliau merupakan ulama ahli hadis dan fikih dalam mazhab Maliki. Di antara guru-gurunya adalah Al-Hasan bin Al-Faraj Al-Ghazi, Muhammad bin Al-Hasan bin Qatibah Al-Asqalani. Murid-muridnya di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Malini dan Muhammad bin Ja'far Al-Mayamasi. Ibnu Wasif Al-Ghazi wafat pada tahun 372 Hijriyah pada usia lanjut. 6. Zainuddin Yahya bin Alwi Al-Hadrami Al-Andalusi. Beliau memang tidak lahir di Palestina,
Akan tetapi, beliau menghabiskan sisa hidupnya di Gaza, wafat dan disemayamkan di sana. Zainuddin Yahya bin Alwi merupakan ulama ahli qiraat, ahli bahasa, sastra, dan juga ahli hadis. Beliau sering mengadakan kunjungan ke berbagai negara untuk bertemu para ulama di Mesir, Damaskus, Dain Sabur, dan Gaza. 7. Syamsuddin Muhammad bin Khalaf Al-Ghazi. Muhammad bin Khalaf bin Kamil bin Atailah dikenal dengan julukan Syamsuddin, lahir di Gaza pada tahun 616 Hijriah dan bermazhab Syafi'iyah dan menguasai kitab karya Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Matlab karya Ibnu Rif'ah. Muhammad bin Khalaf dikenal sebagai ahli ibadah, lemah lembut dan baik hati. Ia menulis sebuah karya yang berjudul Maidanul Fursan fi Fiqhil sebanyak 5 jilid. Tokoh ini wafat di Kairo pada malam Ahad 24 Rajab tahun 770 Hijriah. 8. Syamsuddin bin Al-Ghazi. Syamsuddin Abul Ma'ali Muhammad bin Abdurrahman bin Zainal Abidin Al-Amiri Al-Ghazi, lahir pada tahun 1096 Hijriah di Gaza dan wafat pada tahun 1167 Hijriah di Damaskus. Beliau seorang ahli sejarah dan ahli fikih mazhab Syafi'i, juga seorang mufti Syafi'iyah di Damaskus. Di antara karyanya adalah Diwanul Islam, Tarikh Mutasar lil Ulama wal Muluk wal Ghairihim, Lataiful Minnah fi Fawaid Khidmatis Sunnah, Tasnifus Sami' bi Rijalil Jami'il Jawami' dan lain-lain. 9. Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi adalah seorang ahli sejarah yang memiliki karya monumental berjudul Al-Kawakib As-Sairah bi Ayan Al-Ami'ah Al-Ashirah, ensiklopedia yang memuat tokoh-tokoh paling menonjol di abad 10 Hijriah. Beliau lahir di Gaza dan wafat di Damaskus. Demikianlah beberapa ulama yang lahir di tanah Palestina. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani dinisbatkan pada Askalan atau Askelon, sebuah desa di jalur Gaza yang kini berada dalam otoritas negara Israel, karena nenek moyangnya berasal dari daerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.